Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zikrillah Prasong, NIM 1901150003. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak adolescent. Yang pertama, kemampuan gerak. Perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti, bahkan mengalami setelah umur menstruasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai gerak seperti lari, lompat jauh, tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Umumnya, penampilan gerak anak perempuan dalam keterampilan cenderung menurun sebelum mencapai kematangan biologis, kira-kira sebelum kematangan skeletal. Sebaliknya, anak laki-laki terus mengalami peningkatan penampilan geraknya dengan bertambahnya kemampuan skeletal. Yang kedua, koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis. Sedangkan anak perempuan sudah berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Kelincahan memerlukan kekuatan mengubah arah dari badan atau anggota badan seperti melompat, kemudian memutar posisi dan gerak-gerak sulit yang lainnya. Koordinasi gerak anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali. Tetapi setelah itu perkembangannya makin cepat. Berbagai hasil penelitian mengenai keseimbangan dinamis selama adolescensi menunjukkan adanya penurunan untuk kedua jenis kelamin. Pengukuran keseimbangan yang dilakukan dengan berjalan di atas balok keseimbangan menunjukkan bahwa keadaan yang stabil plateau dilakukan oleh perempuan pada umur 12 sampai 14 tahun dan pada anak laki-laki umur 14 sampai 16 tahun. Yang ketiga, peningkatan penampilan gerak. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus. Pertumbuhan yang cepat di masa adolescensi yang menunjukkan peningkatan kekuatan dan daya tahan. Demikian pula sumbangan unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan keterampilan. Selanjutnya akan dibahas peningkatan secara kuantitatif dalam keterampilan gerak pada masa pra-adolescensi sebagai berikut. Yang pertama, lari atau running. Pengukuran kuantitatif umur kemampuan lari umumnya dilakukan mengukur kecepatan lari jarak pendek sekitar 30 yard dan kelincahan lari. Daya tahan lari merupakan frekuensi yang dicapai seseorang dalam mengubah kecepatan lari meningkat untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 4 yard atau detik pada umur 4 tahun dan 6 yard per detik pada umur 12 tahun. Selanjutnya, laki-laki terus meningkat kira-kira 7 detik pada umur 17 tahun, tetapi perempuan menunjukkan penurunan pada umur 17 tahun. Yang kedua, lompat atau jumping. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah depan
atau ke arah atas. Penelitian yang dilakukan oleh Spencer tahun 1960 menunjukkan bahwa peningkatan jarak lompat ke depan untuk laki-laki dan perempuan kira-kira pada umur 5 tahun dan pada umur 10 tahun sampai 11 tahun mencapai 64 inci. Sesudah itu laki-laki terus meningkat kira-kira 90 inci pada umur sedangkan perempuan mengalami kestabilan jarak lompatnya kira-kira 64 inci pada umur yang sama. Yang ketiga, lempar. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Penampilan lempar berbeda dari penampilan lari dan lompat. Demikian pula perbedaan yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan yang terjadi sejak usia menengah kira-kira sekitar pada umur 16 tahun. Yang keempat, keterampilan dasar. Keterampilan gerak pada masa adolescensi sangat dipengaruhi oleh kecenderungan keterampilan dasar pada masa anak-anak dan oleh faktor latihan. Oleh karena itu, kecenderungan keterampilan gerak setiap individu pada masa adolescensi semakin bervariasi. Ada yang keterampilannya dapat berkembang dengan baik dan ada yang berkembangnya tidak baik. Selanjutnya, kesegaran jasmani. Pada masa adolescensi terjadi perbedaan yang mencolok dalam hasil tes kesegaran jasmani antara anak laki-laki dan anak perempuan. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk pengembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya dan ukuran baik untuk laki-laki maupun perempuan. Faktor latihan fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Latihan peningkatan daya tahan lebih baik dimulai dari awal, dan peningkatan masa adolescensi lebih tinggi dibandingkan pada saat dewasa, atau dapat dikatakan bahwa berkembang cepat dengan melakukan latihan di masa adolescensi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih.